Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, untuk mata pelajaran IPS pada pagi ini, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai proses kedatangan bangsa barat di Indonesia. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita persiapkan alat tulisnya, perlengkapan belajar, buku tulis, dan buku paketnya. Untuk kompetensi dasar pada kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini, kita masih akan mempelajari KD 3.3a, yaitu menganalisis masa penjajahan, serta KD 4.3a, yaitu menyajikan analisis masa penjajahan. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari yang dari awal, yaitu proses yang pertama adalah proses dari penjelajahan samudra bangsa-bangsa barat. Nah, dari peta yang mau kita tampilkan di sini, dapat dilihat ada 4 negara yang melakukan penjelajahan samudra dan sampai ke Indonesia. Untuk bangsa barat yang pertama sampai di Indonesia itu adalah bangsa Portugis. Nah, di sini bangsa Portugis. Bangsa Portugis itu melakukan penjelajahan samudra melewati Afrika, ya, yang pertama sampai ke Tanjung Harapan. Pada saat sampai Tanjung Harapan, dilanjutkan sampai ke India. Nah, di sini sampai ke India. Setelah itu Portugis ke timur lagi, dia sampai ke Malaka. Ya, Malaka itu sekarang adalah bagian negara dari Malaysia. Nah, setelah di Malaka, Portugis ini melakukan perdagangan. Ya, karena kurang puas, malah karena itu Portugis ini langsung mencari ke sumber utama rempah-rempah yang ada di dunia itu di Indonesia itu di mana. Nah, oleh karena itu Portugis itu melakukan penjelajahan lagi, yang melakukan ekspedisi langsung menuju ke Madura. Setelah itu dia bertemu di Kepulauan Maluku. Sumber utamanya adalah di Kepulauan Maluku. Negara yang kedua adalah negara Spanyol. Di sini Spanyol melakukan penjelajahan yang pertama itu menuju ke Amerika, ya. Karena dia ingin mencari dunia baru, maka dia sampai ke Amerika yang dipimpin oleh Christophorus Columbus sampai ke Kepulauan Haiti. Setelah itu untuk yang penjelajahan kedua ini Spanyol memiliki rute yang berbeda dari bangsa barat yang lainnya. Dia memiliki rute melewati Samudra Atlantik di sini. Ya, dia melewati Amerika dan dia mendarat yang pertama adalah di Selat Magellan di paling selatan ujung Amerika Selatan di sini. Setelah itu dia ke barat lagi sampai ke Pulau Guam di sini. Nah, sampai ke Pulau Guam, tibalah dia ke Filipina dan di Maluku. Jadi di sini terjadi persaingan antara Spanyol dan Portugis. Nanti kita akan bahas bagaimana untuk kelanjutan antara Spanyol dan Portugis ini. Yang selanjutnya adalah bangsa Inggris. Bangsa Inggris ini mengikuti dari jalurnya penjelajahan samudra Portugis, ya, dari Inggris ini langsung ke Tanjung Harapan, dari Tanjung Harapan ke India. Nah, di sini ke India dia langsung nanti ke Indonesia. Nah, untuk yang terakhir adalah bangsa Belanda. Nah, bangsa Belanda juga mengikuti Portugis, tetapi dia tidak ke India terlebih dahulu. Dia dari Belanda menuju Tanjung Harapan, ya, langsung menuju ke Banten. Nah, ini pertama kali ekspedisi Belanda ini adalah langsung ke daerah Banten. Seperti itu untuk peta penjelajahan samudra.
Setelah ini kita akan bahas satu persatu, ya, siapa saja tokohnya, tahun berapa saja, bagaimana kondisi masyarakatnya dan sebagainya untuk penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Barat ke Indonesia. Kita akan membahas kedatangan bangsa Barat yang pertama ke Indonesia, yaitu kedatangan dari bangsa Portugis. Di sini ada 3 tokoh yang sampai ke Indonesia. Itu adalah tokoh yang ketiga, yaitu Alfonso de Albuquerque. Jadi untuk yang Bartolomé Dias dan Vasco da Gama itu tidak sampai ke Indonesia, tapi yang sampai dulu adalah dari penjelajahan yang ketiga, yaitu Alfonso de Albuquerque. Proses kedatangan bangsa Barat yang kedua adalah kedatangan bangsa Spanyol. Di sini juga ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Christophorus Columbus yang sampai ke benua Amerika. Yang kedua adalah Ferdinand Magellan. Dan yang ketiga adalah Sebastian Elcano yang sampai ke Indonesia. Baik anak-anak, sekarang Pak Ogi tampilkan untuk timeline, ya, atau garis waktu kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Kenapa Pak Ogi jadikan satu? Karena ini adalah satu kesatuan dari sejarah, ya, sejarah yang ada di Indonesia. Jadi satu paket untuk Portugis dan Spanyol ini. Ya, yang pertama datang itu adalah Alfonso de Albuquerque. Itu menduduki Malaka. Malaka itu ya semenanjung Malaka itu yang sekarang itu namanya adalah negara Malaysia. Itu pada tahun 1511. Nah, di sana Alfonso de Albuquerque itu dia melakukan perdagangan rempah-rempah. Ya, setelah mereka istilahnya berdagang sukses, dan mereka itu pengen mencari sumber utama produksi rempah-rempah itu di mana. Oleh karena itu, Alfonso de Albuquerque itu memerintahkan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao untuk melakukan ekspedisi ke Ternate. Jadi mereka melakukan ekspedisi. Yang pertama itu mereka sampai ke Pulau Madura, ya. Yang terakhir dia sampai ke Pulau Ternate, seperti itu. Nah, ternyata di tahun 1521 itu Spanyol dipimpin oleh Sebastian Elcano itu sampai ke Tidore, ya. Oleh karena itu mereka istilahnya pada saat sampai ke Ternate dan Tidore ini mereka melakukan perdagangan dan mereka istilahnya bersaing satu sama lain, ya, pada tahun 1521 ini. Nah, oleh karena itu pada tahun 1528 karena Ternate itu sudah diduduki oleh Spanyol, maka dilakukan perjanjian Zaragoza. Nah, perjanjian Zaragoza itu apa? Nah, perjanjian Zaragoza itu adalah perjanjian antara Portugis dan Spanyol untuk membagi dunianya. Ya, istilahnya untuk membagi wilayah, ya, untuk menjadi 2 wilayah kekuasaan. Yang pertama adalah sebelah utara, itu adalah bagian Filipina, itu sesuai perjanjian itu menjadi milik kekuasaan Spanyol. Sedangkan untuk yang sebelah selatan atau Maluku itu menjadi milik Portugis. Begitulah untuk timeline atau garis waktu kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Untuk yang selanjutnya adalah kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Di sini ada 3 tokoh yang berpengaruh sampai dengan kedatangnya bangsa Inggris ke Indonesia. Yang pertama adalah James Lancaster, yang kedua adalah John Davis, dan yang ketiga adalah Henry Middleton. Selanjutnya Pak kita tampilkan untuk timeline kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Yang pertama pada tahun 1602 James Lancaster dan John Davis untuk melakukan ekspedisi yang pertama bangsa Inggris dan mendarat di Aceh dan Banten. Selanjutnya pada tahun 1604 Henry Middleton melakukan ekspedisi kedua bangsa Inggris dan mendarat di Banten dan Maluku. Selanjutnya Henry Middleton ini melakukan pendirian kantor dagang dan benteng pertahanan di Bengkulu pada tahun 1684. Di sini persatuan dagang milik Inggris diberi nama dengan nama EIC atau East Indian Company yang dibentuk pada tanggal 30 Desember 1600 yang bermarkas di Inggris. Pengaruh ekonomi Inggris tidak sebesar VOC karena EIC kalah saing dengan VOC.
Yang selanjutnya adalah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Yang pertama di sini untuk tokohnya adalah ada Cornelis de Houtman, yang kedua adalah ada Jacob van Eyck, ada Peter Both, dan Jan Pieterszoon Koen. Nah, ini mau kita tampilkan untuk garis waktu atau timeline kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Dimulai pada tahun 1576 yang dimulai oleh Cornelis de Houtman itu sampai di Banten. Dia diusir oleh orang-orang Banten karena dia itu adalah sombong. Nah, pada saat sampai ke Banten itu dia istilahnya congkak, jadi maka dia tidak diterima oleh masyarakat di Banten. Untuk yang selanjutnya pada tahun 1598 Jacob van Eyck itu masuk ke Banten. Jadi ada ekspedisi yang kedua dari Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan mendarat lagi di Banten, dan dia diterima. Tadi tidak seperti yang pertama, Cornelis de Houtman. Jacob van Eyck ini diterima karena dia ramah pada saat berdagang. Selanjutnya pada tahun 1602 Belanda ini mendirikan Verenigd Oost-Indische Company atau VOC dengan gubernur pertamanya adalah namanya Peter Both. Ya, dia mendirikan ini untuk apa? Nanti kita akan bahas. Selanjutnya di tahun 1610 Jan Pieterszoon Koen atau JP Koen yaitu mendirikan kantor dagang di Ambon, Maluku. Dia mendirikan kantor dagang di Ambon, Maluku karena di sana adalah produksi utama rempah-rempah yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1614 JP Koen atau Jan Pieterszoon Koen ini memindahkan VOC dari Maluku ke Jayakarta karena dianggap lebih strategis untuk masalah perdagangan. Jadi untuk perdagangan ya, jalurnya itu lebih strategis Jayakarta atau sekarang Jakarta daripada dari Maluku. Setelah itu pada tahun 1619 James Patterson Koen mengusir kongsi dagang Inggris atau EIC dibantu oleh penguasa Banten. Nah di sini cerdiknya VOC ya, dia melakukan istilahnya lobby atau melakukan perjanjian ya dengan penguasa Banten untuk sama-sama mengusir Inggris dari tanah Banten. Oleh karena itu, VOC ini mampu diterima oleh masyarakat dan penguasa Banten ya, dan berakhir dengan pengusiran kongsi dagang Inggris yaitu EIC. Setelah itu pada tahun 13 Desember 1799 VOC dibubarkan dan pada akhirnya semua aset diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Nah, kenapa VOC bisa bubar? Nanti kita bahas satu persatu. Selanjutnya pada tahun 1800, tepatnya pada tanggal 1 Januari, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda. Ya. Dan pada masa itulah itu merupakan sejarah masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Jadi penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Karena sebelumnya itu dilakukan oleh persekutuan dagang seperti itu. Nah, VOC didirikan untuk menghindari persaingan dagang antara pedagang Belanda. Nah, pada tanggal 12 Mei 1619, Jayakarta diganti oleh Belanda, namanya menjadi Batavia. Nah, pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan adanya hak untuk monopoli perdagangan yang diberikan oleh penguasa dari Belanda. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk tujuan pendirian dari VOC. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara pedagang-pedagang dari negara Belanda sendiri, karena pada saat itu di Indonesia itu banyak pedagang-pedagang Belanda yang besar. Oleh karena itu, agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, ya, Belanda itu mendirikan VOC ini. Yang kedua adalah mempersatukan pedagang Belanda untuk bersaing dengan pedagang Eropa lainnya. Ya, perlu diingat pada saat Belanda masuk ke Indonesia itu masih ada Portugis, masih ada Inggris dan lain sebagainya yang ada di Indonesia juga untuk berdagang. Oleh karena itu
agar pedagang-pedagang Belanda ini istilahnya tidak kalah dengan pedagang Eropa lainnya, maka Belanda ini membentuk VOC untuk mempersatukan pedagang-pedagang Belanda ini agar dapat bersaing dengan pedagang Eropa lainnya. Dan yang terakhir adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Dan perlu diingat pada saat itu Belanda masih berperang melawan Spanyol. Ya, yang selanjutnya adalah faktor penyebab hancurnya VOC. Ya, setelah sekian lama ternyata VOC juga akhirnya hancur juga. Ya, kenapa? Yang pertama itu adalah banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pegawai tinggi VOC. Jadi memang korupsi ini sudah berakar rumput di Indonesia itu sejak zaman kolonial. Yang kedua adalah pembukuan mengenai laba yang berbeda antara kantor dagang Asia dengan kantor pusat yang ada di Belanda. Jadi karena belum ada teknologi yang seperti sekarang ini, makanya catatan antara yang ada di pusat dengan yang ada di cabang itu sering untuk geseh. Geseh itu hasilnya tidak sama untuk pencatatannya, seperti itu. Yang ketiga adalah banyaknya hutang VOC yang diakibatkan adanya ekspansi dagang yang dilakukan VOC. Karena ketamakan VOC ini dia istilahnya ingin menguasai yang lebih lebar lagi, lebih besar lagi. Nah, karena ingin membesarkan dari jangkauan VOC ini, dia melakukan ekspansi dagang yang mengakibatkan untuk pembiayaan ekspansi ini adalah terlalu besar. Oleh karena itu VOC berhutang. Nah, setelah lama berhutang, hutangnya semakin menumpuk dan tidak bisa membayar hutang tersebut. Seperti itu. Yang terakhir adalah adanya serangan terhadap kapal-kapal VOC yang dilakukan oleh kapal laut milik bangsa Eropa lainnya. Jadi karena adanya persaingan antar bangsa-bangsa Eropa, makanya ada persaingan tidak sehat antar negara bangsa-bangsa Eropa ini ya. Ini salah satunya adalah adanya serangan terhadap kapal-kapal dagang VOC oleh bangsa Eropa lainnya. Selanjutnya adalah tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang jelas, yang pertama adalah menguasai perdagangan rempah-rempah dengan cara memonopoli. Karena pada saat zaman dahulu itu untuk menghangatkan pada saat musim dingin itu bangsa Eropa membutuhkan yang namanya rempah-rempah. Dan masih perlu kita ingat bahwa kota dagang utama bangsa Eropa yaitu Konstantinopel itu pada saat itu sudah tidak menjadi kota dagang utama di Eropa. Yang kedua adalah menguasai wilayah strategis baik perdagangan maupun basis militer. Dan yang terakhir adalah mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya suatu wilayah. Selanjutnya adalah cara-cara yang digunakan bangsa Barat untuk mencapai tujuannya. Nah, yang pertama adalah menerapkan politik kolonialisme, yaitu politik yang menguasai suatu daerah dengan paksa untuk kepentingannya sendiri. Jadi harus dipaksakan, ya. Entah paksa itu cara militer dan sebagainya. Yang kedua adalah imperialisme, yaitu politik menguasai suatu bangsa untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang besar. Ya. Jadi menerapkan dua cara ini yaitu kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia yang isinya adalah mengizinkan rakyat untuk menjual hasil buminya ke bangsa-bangsa Eropa. Yang selanjutnya adalah politik divide et impera adalah politik adu domba atau pecah belah yang diterapkan untuk menguasai daerah jajahannya. Jadi karena bangsa Barat dulu pada saat melakukan ekspedisi ini adalah istilahnya membawa sedikit pasukan, maka untuk menaklukkan adalah dia menggunakan politik adu domba ini agar mempermudah bangsa Barat untuk menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Baiklah anak-anak, kita sampai ke ujung kegiatan pelajaran pada pagi hari ini. Untuk kesimpulan, silahkan kalian tulis di buku tulis kalian dengan memuat nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan submateri yang kita pelajari pada pagi hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini sampai dengan selesai. Jika ada salah kata, Pak Ogi mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.